Marquez bicara aspal baru sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Marc Marquez belak-belakan mengenai kondisi aspal baru sirkuit Mandalika jelang balapan MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Sirkuit Mandalika sudah selesai diaspal ulang di sebagian trek pada Rabu 9 Maret. Mandalika Grand Prix Association berhasil menyelesaikan pengaspalan ulang sebelum tenggat waktu yang diberikan Dorna dan FIM. Saat tes pramusim sangat sulit untuk menyalip di Mandalika, karena hanya ada satu garis balap. Ujar Marquez membahas kondisi sirkuit Mandalika saat tes pramusim dikutip dari AS. Namun Marquez yakin kondisi aspal sirkuit Mandalika akan lebih bagus saat menjalani MotoGP akhir pekan ini. Pembalap Repsol Honda itu juga optimis trek sirkuit Mandalika akan lebih bersih. Dorna sudah melakukan tugas luar biasa dan mereka sudah mengaspal ulang sebagian trek dan kondisinya pasti akan lebih bersih, ucap Marquez. Marquez sendiri menganggap sirkuit Mandalika merupakan sirkuit dengan karakter yang simpel. Tapi juara dunia 8 kali itu menganggap balapan di MotoGP Mandalika akan sangat menghibur, terutama karena antusiasme penonton di Indonesia. Itu adalah sirkuit yang simpel secara lintasan. Kondisi sekitar membuat sirkuit itu menghibur. Dalam tes pramusim sangat sulit menyalip di sana, kata Marquez. Marquez berambisi meraih hasil lebih bagus di MotoGP Mandalika setelah hanya mampu finish di posisi kelima pada balapan MotoGP Qatar. Live streaming MotoGP Mandalika bisa disaksikan melalui cnnindonesia.com. Sementara siaran langsung MotoGP Mandalika akan disiarkan di Trans 7. Kini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meninjau kesiapan sirkuit Mandalika dalam menghadapi event MotoGP yang akan digelar 18 hingga 20 Maret 2022. Jumat 11 Maret 2022, dalam kunjungan tersebut, Erick mengapresiasi progres dan kesiapan infrastruktur sirkuit Mandalika. Kita sama-sama berkolaborasi, karena ini tidak bisa, event hanya sebuah milik pemerintah pusat atau daerah. Ini eventnya Indonesia, karena ini keseriusan kita bekerja sama menjadi harus yang dipastikan secara maksimal, kata Erick saat mengecek tribun Premier Grandstand di sirkuit Mandalika Jumat. Erick menambahkan, tak hanya pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan sirkuit Mandalika. Karena ini waktunya semakin dekat, saya juga memastikan terakhir bagaimana cara rekan-rekan BUMN yang kebetulan banyak sekali kontribusi dari BUMN yang disampaikan sebelumnya 3,6 triliun kita investasikan di sini, kata Erick. Jelang MotoGP Mandalika ITDC MGPA, pastikan kargo aman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Guna memastikan kargo logistik Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 dalam kondisi baik dan aman, Indonesia Tourism Development Corporation bersama The Mandalika Grand Prix Association mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan melalui penetapan kawasan Pabean Mandalika. Penetapan ini ditandai dengan diawalinya pemeriksaan kargo oleh Bea Cukai pada Rabu 9 Maret di area pedok Pertamina Mandalika Circuit. Barang yang tiba pertama dan diperiksa di kawasan Pabean adalah kontainer untuk Red Bull KTM Hospitality. Barang yang tiba pertama dan diperiksa di kawasan Pabean adalah kontainer untuk Red Bull KTM Hospitality. Proses pemeriksaan kondisi kargo pertama kali ini disaksikan oleh Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Ari Prasetyo, Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, serta Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba.
Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menuturkan, pada hari Rabu 9 Maret kami bersama pihak forwarder merupakan mitra kami yaitu PT Bahtera Freight Worldwide menyaksikan pembukaan segel kontainer Red Bull KTM Hospitality yang merupakan pilot project pemberitahuan pabean oleh Bea Cukai untuk kawasan pabean kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Kementerian Keuangan khususnya dari tim Bea Cukai dan Bahtera yang telah membantu kami dalam proses ini semua. Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba menambahkan, dengan telah ditetapkannya area Pertamina Mandalika Circuit sebagai tempat kepabeanan khusus, maka barang-barang logistik bisa langsung dikirim dan diperiksa ke area Pertamina Mandalika Circuit. Sehingga kami bisa menghemat waktu dalam hal pemeriksaan logistik dengan melakukan pemeriksaan secara langsung di The Mandalika. Senada, Managing Director PT Bahtera Freight Worldwide, Dedi Iriawan menuturkan, dengan adanya fasilitas ini akan mempermudah proses kepabeanan guna mendukung event-event yang ada di kawasan ekonomi khusus termasuk event MotoGP. Fasilitas ini otomatis juga akan mendorong perputaran ekonomi para pelaku usaha di KEK dalam kaitannya dengan arus keluar masuk barang. ITDC bersama MGPA selaku bagian dari ITDC Group akan memastikan kargo logistik Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 tiba dengan aman di Pertamina Mandalika Circuit dan akan mendapat penanganan secara profesional serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dornasport. Dengan pengalaman penyelenggaraan WSBK tahun lalu dan tes pramusim MotoGP Februari kemarin, kami percaya akan mampu mencegah terjadinya hal-hal atau insiden yang tidak kita inginkan bersama. Tutur Priyandi. Deretan sponsor MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Apa saja? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. MotoGP Indonesia 2022 akan berlangsung 18 hingga 20 Maret mendatang di sirkuit Mandalika. Tercatat ada sekitar 15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor MotoGP Indonesia 2022. Di antaranya perusahaan tersebut ialah PT Pertamina untuk track naming rights serta PT Telkomsel Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Mandiri, PT PGN sebagai venue partner. Selanjutnya ada PT GoTo, Gojek Tokopedia, PT PP sebagai main sponsor, serta Aprilia Indonesia, Astra Honda Motor, JNT Express, PT Bank Tabungan Negara, TDR High Performance Technology, RCB, KYT Health sebagai sporting sponsor. ITDC Group telah memperkenalkan para sponsor tersebut dalam konferensi pers Mandalika GP Series di Mandalika GP Hub, Oval Atrium Epicentrum Walk, Jakarta. Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Resiko ITDC, Nugda Asadi, Direktur Pengembangan Bisnis ITDC, Emma Widyastuti, serta Wakil Direktur Utama MGPA Cahyadi Wanda dan perwakilan para sponsor Mandalika GP Series. Mandalika GP Series merupakan identitas resmi untuk semua event balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Kehadiran Mandalika GP Series bertujuan untuk semakin meneguhkan dan memperkuat brand image The Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan konsep sport dan entertainment tourism destination. Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Resiko ITDC Nugda Asadi mengatakan, Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai sport and entertainment tourism destination kelas dunia. Hal ini diperlukan guna meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi.
Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh official sponsor atas dukungan bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang, kata Nugda. Dirinya berharap kerjasama ini semakin menunjukkan bahwa event ini bukan hanya milik ITDC dan MGPA saja, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. ITDC dan MGPA menyambut semua pihak yang ingin berkolaborasi dalam menyukseskan event-event yang digelar di sirkuit Mandalika. Nugda berharap kerjasama antara ITDC dan MGPA dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat terus terjalin tidak hanya dalam spot event yang akan berlangsung di The Mandalika, melainkan juga untuk event-event lainnya sebagai upaya untuk memberikan multiplier efek yang luas untuk Indonesia.